Eee, oke, ketemu lagi dengan aku, dan kita sekarang, setelah di video sebelumnya kita membahas fungsi gamma, sekarang kita beranjak ke fungsi, beta. Kenapa kok, gamma dulu baru beta? Nah, ini alasannya. Pertama, kita, recall lagi lah, definisi fungsi gamma seperti apa, supaya lebih ingat. Kemarin fungsi gamma itu, definisinya itu seperti ini. Gamma P. Fungsi gamma, P itu sama dengan, integral X pangkat P min 1 dikali dengan E pangkat minus X terhadap X dari 0 sampai ke tak hingga. Dengan P-nya itu syaratnya kalau kita pengen ini terdefinisi itu P-nya harus lebih dari 0 untuk dia bisa dihitung nilainya secara langsung. Lebih dari 0 ya. Jadi 0 pun juga nggak bisa, gitu. Nah, untuk, bisa bukan untuk bisa menggunakan ya, untuk kita bisa menggunakan, apa namanya, menggunakan fungsi gamma itu misal P-nya negatif. Sebenarnya nggak bisa ya kalau P negatif, tapi, apa ya, sebenarnya, P negatif itu nanti juga bisa, diakali buat nanti biar bisa dihitung nilainya. Tapi, secara definisi untuk nilai P-nya itu untuk fungsi gamma itu, P-nya lebih dari 0. Kalau misal di soal ada yang minus untuk P-nya, nilai P-nya itu minus, itu berarti harus dikoreksi, untuk bisa dibuat, fungsi gamma itu yang negatif itu ke fungsi yang, positif nantinya, P-nya positif, gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, kan kemarin kan kalau kita lihat, eee, fungsi faktorial, fungsi gamma, itu kan cuma oke, satu definisi doang kan. Nah, sekarang, kita belajar dari fungsi beta, itu sebenarnya, core-nya itu cuma satu definisi dulu aja, definisi aja. Jadi, core-nya yang, apa ya, yang jadi core-nya itu ini, persamaan 6,1. Jadi di sini itu, fungsi beta itu ada 2 indeks, dia 2 indeks. Itu ada fungsi, B, ada P atau dan Q. Jadi ada 2 indeks atau 2 apa ya, 2 parameter. Nah, di sini, untuk definisi mutlaknya ya, dari sini itu B B PQ itu sama dengan, beta PQ sama dengan, integral X pangkat P min 1 dikalikan dengan 1 min X dipangkatkan dengan Q min 1 terhadap X dari 0 sampai 1. Jadi, kalau Anda lihat di sini itu, mirip nih X P min 1 di fungsi gamma itu X P min 1, tapi, secara apa ya, secara, pengalinya itu beda. Yang di fungsi gamma itu, fungsi eksponensial, di sini tuh fungsi, ya ini fungsi 1 min X dipangkat dengan Q min 1. Dan juga batasnya beda. Kalau di sini fungsi beta itu di definisi awalnya itu 0 dari 0 sampai 1. Sedangkan kalau dari fungsi gamma itu kan sampai tak hingga, kayak gitu. Kecuali kalau ada beberapa itu kalau bentuk, fungsi gamma yang ada agak dimodifikasi, dia nanti, batasnya nggak tak hingga, tapi dia bisa dikoreksi kok, ya. Nah, terus, kalian bisa menurunkan bentuk yang lain di sini. Nah, misal di sini, ini bentuk lainnya adalah, bisa diungkapkan seperti ini. Ataupun kalau kita bisa mencari, bertemu dengan kasus fungsi trigonometri kita bisa menggunakan ini. Perhatikan batasnya, perhatikan faktor pengalihnya di sini, skalar pengalihnya di sini. Ini A pangkat P plus Q min 1 dan batasnya ini, beda sama yang di atas. Di sini kan 1, 0, ini
A 0, A 0. Jadi A0 sampai ke A. Nah, di bentuk yang ketiga ini, 6 persamaan 6/4 ini, seperti ini. Dia itu ada faktor skala pengalihnya itu 2, terus, batasnya itu dari 0 sampai pi/2. Nah, sinusnya itu P 2P min Q min 1 dan cos tetanya itu juga 2Q dipangkatkan juga dengan 2Q min 1 dan vektornya di integralnya terhadap dt. Nah, terus bentuk yang keempat itu, seperti ini. Nah, YP pangkat min 1 DY 1 dibagi dengan 1 plus Y dipangkat dengan plus Q. Jadi sangat berbeda dengan, fungsi gamma sebenarnya. Namun, fungsi beta sama gamma ini bisa kalian, turunkan, kalian bisa mendapatkan nilai fungsi beta, kita bisa mencari dari fungsi gamma, ini. Atau enggak fungsi sebenarnya ada yang bisa langsung kayak di sini kalau misal ada beberapa kasus dia itu ada 0 atau dari mana, itu bisa diselesain. Tapi kalau, misal agak kompleks, ya pangkatnya ini banyak, ini kita bisa pakai hubungan seperti ini. Kita bisa menggunakan hubungan ini, BPQ ini sama dengan fungsi gamma P, gamma Q dibagi dengan gamma P plus Q. Nah, kayak gini. Kalian bisa turunin sendiri dari sini 61 ke 63, 64, 65, sama 71. Oke, terus kita langsung beranjak ke soal. Di sini, ada, berapa soal ya, 5 soal, tapi kita nggak akan bahas secara menyeluruh, eee, aku akan sampaikan ya saja. Nah, di sini, fungsi beta ini dia itu bersifat, eee, sama kalau, kita menukar misal di sini ada definisi awal ini X P min 1 ya 1 nah dia itu DPQ itu nilainya akan sama dengan DQP. Jadi, QP ya. Jadi nggak, perbedaan indeks yang ada di sini yang kita bisa tentuin ini indeksnya mana, itu nggak ngaruh sama sekali. Kalau nggak percaya, kita langsung akan buktiin, karena ini soal. Kalian bisa buktiin sendiri, tapi, kita akan buktikan sekarang langsung di sini. Nah, kita lihat di definisi sini, kita misal, eee, bukan bayangkan ya, misal kita, misalkan ada variabel lain, misal Y, misal Y itu sama dengan 1 min X, ya 1 min X, oke. So, berarti DY itu sama dengan min dx. Dan juga nanti batas integralnya itu dari, eee, misal beda ya, sekarang jadi X sama dengan, bentar ya, X sama dengan 0, itu berarti kan, Y-nya kan sama dengan 1, dan dari X sama dengan 1, itu Y-nya sama dengan 0. Oke. Kalau kita misalkan seperti ini, kita akan masukkan nilai X dari, persamaan ini, kita langsung masukin aja, X apa ya, hubungan X dengan Y apa? 1, eee, min Y kan sebenarnya. Jadi di sini dari fungsi itu berdasarkan 6.1 kita langsung, eee, ubah aja, bentar, ya ya betul, jangan dulu, kita masukin integralnya dulu, kita masukin definisinya dulu aja, P min 1, 1 min X Q min 1 dari 0 sampai 1 terhadap X, itu sama dengan X kan sama dengan, 1 min Y, berarti kan
dari batasnya dulu deh, entar, nanti dulu, 1 min Y, P pangkat min 1, Y, Q pangkat min 1, DY. Tentunya ini minus, dan ini juga, dari batasnya berubah ya. Jadi pada X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dan dari, ke X sama dengan 1. Jadi ini di sini berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini agak ya, kok minus? Nah, kita bisa motif nih di sini. Kita bisa motif nih di sini 1, 0 kan, ya sebenarnya kalau kita balik aja sih sebenarnya ya kayak gini, 0, 1, 1 min Y, P pangkat pangkat P min 1 dikalikan dengan Y, Y pangkat min pangkat Q min 1, udah, jadi Y. Nah, di sini kalau kita lihat dari, fungsi, definisi yang ada di sini, itu kan ya tak lain tak bukan itu sebenarnya kan, eee, beta di sini apa dulu? Yang di sini kalau kemiripan dari ini sama, ini, ya kan Q, Y-nya kan, Y. Kita, Y, Y ya sama X kan itu, Nah, terus bedanya apa? Ya nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi yang di sini kan Q-nya yang 1 min X pangkat min 1 min X ini. Di sini kan yang jadi pangkat 1 min Y-nya ini kan, P. Jadi nanti dulu berarti kan, B, Q, min C, P. Itu udah ada bukti ya, untuk bahwa si PQ itu sama dengan beta, QP, kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya, bentar aku cariin yang lebih mudah lagi bentar, X, ini apakah bisa? Apakah bisa? Hmm, bentar, apakah bisa yang di sini? Oh, bisa bisa bisa, bisa tuh, bisa bisa. Eh, ya bisa sih, bisa bisa. Bisa, ini bisa, oke. Kita langsung ke soal nomor 1. Dan ini juga bisa dimisalin, pemisahan saya bisa dimisalin di sini. Jadi di sini itu, disajikan fungsi integral seperti ini. Oke, cukup jelas. Nah, kita disuruh untuk mencari, mencari si ini, nah, jadi di sini itu kan, bentuknya itu kalau kita lihat, ini sebenarnya ini kan diper kan, ini antara ini atau enggak ini. Tapi kita lihat lagi, di bawah ini, itu dia itu 1 plus, dari sini 1 min. Kalau kita lihat bentuk yang ada di sini, yang di soal nomor 1, itu lebih condong ke bentuk yang pertama. Jadi batasnya juga dari bentuk yang pertama juga kan. Jadi, langsung aja kita misalin nih, U sama dengan X pangkat 2, sehingga DU itu sama dengan 2X dx. Jadi, dari 0, 1 kita uraikan dulu aja, ini berarti kan, eee, bentar, X pangkat 3, 1/2X, 2X 1/2, mau dibaca kalau Anda bingung ya nggak masalah sih. Ini soal penulisan aja preferensi, 1 min X pangkat 2. So, kita bisa lihat bahwa nanti ini, integralnya akan seperti ini. Bentar.
U pangkat 3/2, kita langsung aja aku langsung, arahkan ke hasilnya ini, 1 min U, gitu. So, kita nanti akan lihat bahwa, eee, fungsinya ini nanti seperti ini, kita tata lagi, kita biar bisa lebih lihat ininya, 1 min U minus 1/2, gitu. Di sini kita bisa langsung lihat bahwa nanti nilai P-nya itu sama dengan 5/2 dan, nilai Q-nya itu sama dengan setengah. Sehingga ini nilainya adalah 1/2 B, 5/2, setengah. Dan, kita langsung lihat langsung pakai fungsi hubungan yang tadi, itu berarti kan, setengah dikali dengan gamma setengah, gamma 5/2 dulu, kali setengah, terus dikalikan dengan gamma, 3. Dan kalian bisa, isi hashnya di sini. Angka yang sama itu bisa digunakan untuk, soal nomor 4. Jika pemisahan yang sama, kalian bisa langsung, tembak aja ini. Kan ini bentuknya satu derivatusnya sama bentuk yang di sini itu dalam kurung ini, dalam parentesis ini kan sama. Nah, sama dengan yang bentuk yang pertama. Nah, terus, selanjutnya di soal 7 itu, cukup berbeda. Kalau kita, nomor 1 dan 4 kan kita bisa pakai nomor 1. Nah, sekarang di bentuk soal nomor 7 itu bentuknya berbeda nih. Nah, ini berbeda, sehingga apa ya, ini akan beda ya, akan beda ini ya, apa namanya, beda bentuknya. Nah, di sini kan, ini ayat 7, adalah integral 1/akar sinus theta, berada theta dari theta sama dengan 0 sampai ke Z/2. Nah, di soal ini itu kan ini sangat, sangat apa ya, sangat 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 banget. Ini berarti yang bentuknya kedua, yang ketiga, maaf. Sehingga kita langsung aja di sini kan kita bangun lagi kan, nomor 7 itu kan akar 0 dari pi/2 d theta berakar sinus theta sama dengan, sinus theta pangkat minus setengah d theta 0 pi/2. Ya kan kita bisa lihat adalah ini setengah dikali dengan 2. Kita motif aja terus sama yang di atas ini. Kita bisa, sekarang sinus theta sama theta. Jadi kita bisa lihat, bahwa si theta ini, itu fungsi di sini itu adalah setengah B. Kan, kalau kita lihat dari sini, itu adalah dalam bentuk ini kan yang untuk P-nya itu adalah, sinus theta dan, untuk koefisien Q-nya itu buat kosinus theta. Di sini berarti jangan terkait saya. Jadi ya sinus theta doang, tapi kan, di koefisien cos-nya itu pangkat koefisien theta-nya itu sebenarnya kan ada kan, masih ada kan, tapi dalam, pangkat 0 gitu. Jadi, jangan terus, "Oh, oke berarti kan, oh berarti di sini kan cuma setengah, berarti kan 2p-1 sama dengan setengah, minus setengah, berarti kan P kan sama dengan 1/4, ya ya oke berarti P sama dengan 1/4 doang, udah sah." Jadi,
Karena beta itu fungsi beta itu ada 2 parameter. Itu ingat aja sih. Nah, sehingga kita bisa langsung gunain aja di sini, jadi kan 2Q min 1 itu langsung ada 0. Jadi Q sama dengan setengah. Selesai, di pangkalnya setengah. So, kita bisa langsung aja gamma 1/4 setengah gamma 3/4 sama dengan 1/4 setengah kali 4 dan dulu bentar ini taruh tadi setengah dikalikan dengan gamma 1/4. Ini kita tahu gamma setengah itu adalah di akar B dikali dengan 1/4 ini kita bisa lihat bahwa nanti ini ada hasilnya adalah 2 akar B. Cukup simpel buat permasalahan fungsi beta yang ada di sini. Sebenarnya kalian bisa cari lagi untuk fungsi beta variasi soalnya seperti apa, karena ini lebih brutal lagi karena ini ya soal yang ada di sini lumayan mudah. Jadi kan bisa belajar yang lebih tinggi di materi-materi yang lain. Sebenarnya soalnya di sini itu mudah. Ya, cuma di sini itu sebenarnya first quadrant area bounded by the curve itu kan kita nanti akan menggunakan surface integral ya nanti. Integral permukaan. That the first quadrant area bounded by the curve. That bounded by the curve. I don't know. Aku nggak tahu yang kuat. Oh, I see. Quadrant ya. The first quadrant area. Jadi kan nanti di sini itu di nomor 10 nih. Itu kita nanti akan bermain dikit dengan matematika. Jadi nanti ada suatu trik lah, bukan suatu trik ya. Istilahnya ada suatu nanti kita bisa plot grafik ini dulu. Terus nanti kita akan menggunakan ini nanti ya sebenarnya hasilnya itu adalah fungsi beta nanti. Kita bisa menggunakan ini sebagai fungsi beta. Mau coba langsung aja. Oke, dari 10 sama 10 itu kan dijadikan sebuah fungsi x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di sini kita ingin mencari luas kuadran pertama yang terlingkupi oleh luas kuadran pertama, bukan luas dari permukaan itu di kuadran di oktav pertama. Beda ya. Jadi di sini itu yang dikatakan ini adalah kayak semacam kita punya sebuah silinder atau sebuah silinder. Kita potong lintang. Nanti akan kita ada dapat misal dari hasil lintangannya itu potongan lintangnya itu kan ada seperti lingkaran. Jadi kita ambil di kuadran pertama aja. Sama seperti ini. Ini berarti kan kalau kita interpretasikan itu kan di first quadrant kan. Ini bisa nggak tahu ini karena aku nggak tahu. Silakan plot aja fungsinya seperti apa. Harusnya sih bentuknya aneh sih. Enggak simetris sih simetris tapi aneh. Harusnya aneh. Nah, kita itu disuruh untuk mencari integral dari sini. Integral permukaan yang tertutupi oleh kurva ini. Nah, ini langsung aja. Misal kita pilih y x buat luas dari permukaan yang terlingkupi oleh si kurva ini. Misal BA itu sama dengan y dx. Jadi kan A di kuadran pertama tentunya itu adalah dari 0 sampai ke sel di sini adalah titik singgungnya. Dan kita nggak tahu dari
apa ya, bukan 0, 0 ya. Jadi ini sampai fungsinya habis di Y sama dengan 0 itu di X sama dengan 2 dari Y dx sama dengan kan Y itu kan Y ini kan kita bisa langsung pindah berarti ini kan Y sama dengan akar pangkat 3 dari 8 minus X pangkat 3. Jadi kan 0, 2, akar 3, 8 min X pangkat 3 di X. Terus kalian bisa cari tahu nih, ini kan di sini kalau dari bentuk yang tadi itu kan sebenarnya agak-agak gimana gitu. Sebenarnya kan mirip yang di sini, tapi sebenarnya mirip yang di bentuk yang kedua. Jadi kita harus perlu melakukan modifikasi dari fungsi di sini sehingga bisa selesai. Nah, misalnya seperti apa? Nah, itu kan ada bentuk X pangkat 3 di sini dan 8. Tapi apakah kita menggunakan ini sekaligus? Atau kita cuma menggunakan segelintir doang ini X pangkat 3? Misal, apa ya? Nah, apa ya? Benar ya. Ini agak rumit ya, tapi harusnya aman. Oh iya, kita misalin 8 min X pangkat 3 itu sama dengan U. Misal ya, misal. Sehingga kalau kita set batas di sini, di X sama dengan 3, X sama dengan 0, nilai U-nya itu sama dengan 8. Sedangkan Y, ya, Y, Y. Bentar. Ya, X sama dengan 8 itu U-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat kan kita cerdas di sini minus 3X sama 2DX sama dengan D. Sehingga bentar, jika X di sini itu adalah kayak gini, kan apa ya, agak gimana gitu. Bentar, ya, aman sih harus. Nyaman, nyaman. Cuma kayak gitu, bentar. Emang kayak gitu. Nah, tadi X pangkat 3, berarti kan X itu kan sebenarnya kalau di sini, kalau dari X, kita harus ubah dari Q. Sebenarnya kita langsung kita apply aja ke X itu sudah berapa. Berarti kan kita harus lihat X-nya. X-nya berarti kan sama dengan 8 min U akar. Sehingga kita bisa langsung lihat nih berapa. Jadi kan kita langsung bisa set langsung dari D itu sama dengan DX itu sama dengan DU per minus 3, 8 min U per 3 per 2. 2 per 3, maaf. Sehingga kita bisa langsung substitusikan pemisahan ini ke persoalan yang kita integral yang ada di sini itu menjadi 0,8 80 dulu ya. 8 dari 0 ke 8 sebenarnya kalau kan bisa turunin aja yang lain, tapi aku akan tapi ini ada cara lain. Terus kita dapetin adalah 0
8 dikalikan dengan pangkat tarik 1/-3. Nah, berarti kan kita langsung cek di sini hasilnya adalah 1/3. Dikali dengan integral dari 0 kali ke 8, 8 min U pangkat 2/3 minus ya dulunya U pangkat 1/3 U. Nah, ini di sini cermat ini kita kan udah dapat bentuk yang sama dengan persamaan yang kedua nih, sehingga kita bisa langsung aja 1/3. Nah, ini agak gimana gitu. Jadi kan lihat ini sebenarnya oke, kita nilai P sama Q-nya udah ketahuan nih. P-nya itu 1/3, Q-nya itu 1, 4/3. Tapi P di sini kan ada sini. Jadi kan kita harus kaliin dulu kan sama apa kata ini biar ya sama satu kan. Di sini kan bentuknya nggak ada 1/A atau 1/8 sekian gitu. Jadi kita langsung apa ya? Tadi kan P plus Q min 1 itu sama dengan ya dikurangi dengan 1/3 dikurangi dengan 1 dengan 2/3. Ini kan kita harus sebarin ini 2/3 per 2/3 0,8 min U min 2/3 ya U pangkat 1/3 D. Ya kalau kita lihat berarti kan ini berarti kan tadi 2/2/3 P kalian bisa nulisnya karena kita udah tahu BPQ itu sama dengan beta PQ sama dengan beta QP, ini kalian bisa tulis bebas, tapi kita gunain yang bentuk yang definisi awal 1/3 atau enggak ya ini kalian bisa tulis lagi ya, ini sebenarnya masalah ini sama dari bentuk nanti kita akan tulis adalah sama. Ini agak sama nih. Jadi cukup simpel buat pembahasan fungsi beta. Ya, jadi main sama tiga ya. Tapi ya juga bisa membantu karena ini nanti akan sangat berguna buat menentukan luas. Ya, di sini kan menentukan luas, bukan volume. Di sini kan sangat membantu gitu. Oke, sekian dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya dan aku ucapin terima kasih telah menonton.